lanjut ke penerapan diferensial fungsi majemuk. Nah, permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial ini. Nah, dalam penerapan diferensial fungsi majemuk ini ada permintaan marginal dan juga elastisitas permintaan parsial. Yang mana ini tuh penting untuk memahami bagaimana perubahan harga atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah, di dalam elastisitas permintaan parsial, kita mengenal beberapa jenis, yaitu elastisitas harga permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan ini mengukur seberapa besar perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harganya sendiri. Kemudian ada juga elastisitas silang permintaan, yang mana mengukur seberapa besar perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Nah, contoh misalnya kita punya fungsi permintaan untuk barang A dan juga barang B. Nah, dari perhitungan elastisitas silang, jika nilai NAB dan NBA keduanya itu negatif, maka barang A dan B ini bersifat komplementer, yang artinya jika harga salah satu barang ini naik, maka permintaan barang yang lain juga akan turun karena keduanya digunakan bersamaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas biaya produksi gabungan. Nah, bayangin kalau misalnya sebuah perusahaan yang menghasilkan dua jenis output sekaligus dan biaya produksi untuk kedua produk ini adalah biaya gabungan. Nah, untuk menghitung keuntungan maksimum yang bisa diperoleh, kita bisa menggunakan pendekatan diferensiasi parsial. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk menganalisis kasus di mana perusahaan ini menghasilkan lebih dari dua jenis produk dengan biaya produksi gabungan. Jadi, contoh sederhana gini, jika R adalah pendapatan total dari penjualan barang A dan B, yaitu RA plus RB, kemudian kita punya fungsi QB dalam kaitannya dengan QA. Dengan melakukan beberapa perhitungan, kita bisa menemukan nilai QA dan QB yang mengoptimalkan pendapatan atau keuntungan. Kemudian sekarang kita beralih ke utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Nah, keseimbangan konsumsi ini definisinya, pengertian dari keseimbangan konsumsi ini adalah kondisi di mana konsumen mencapai kepuasan optimum dari kombinasi konsumsi beberapa jenis barang. Nah, secara geometri, keseimbangan konsumsi ini terjadi saat kurva indiferensi bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Nah, apa itu garis anggaran? Nah, garis anggaran itu adalah mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli berbagai barang berdasarkan harga masing-masing. Nah, dan pendapatan konsumen juga. Jadi, jika pendapatan konsumen ini adalah M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY, maka persamaan garis anggarannya adalah M sama dengan XPX ditambah YPY. Nah, untuk mencari tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum, kita bisa menggunakan metode Lagrange. Ya, ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi utilitas, yaitu U sama dengan F X, Y terhadap fungsi anggaran M sama dengan XPX ditambah YPY. Kemudian terakhir kita akan membahas produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Nah, keseimbangan produksi ini adalah kondisi di mana suatu tingkat kombinasi faktor-faktor produk mencapai hasil optimum. Nah, yang berarti mencapai produksi dengan biaya terendah. Jadi mirip dengan keseimbangan konsumsi. Secara geometri, keseimbangan produksi itu terjadi pada persinggungan garis biaya yang sama atau bisa disebut isokos dengan kurva produksi yang sama atau isokwan. Nah, apa sih isokos itu? Jadi kita bahas isokos ini itu adalah
mencerminkan kemampuan produsen untuk membeli berbagai masukan produksi atau faktor-faktor produksi. Nah, berdasarkan harga masing-masing dan dana yang tersedia, jika dana produsen adalah M dan harga masukan K dan L adalah PK dan PL, maka persamaan isokosnya adalah M sama dengan KPK ditambah I ditambah LPL. Sama seperti sebelumnya, tingkat kombinasi produksi yang optimum bisa kita cari dengan metode Lagrange. Nah, kita akan memaksimalkan fungsi produksi P sama dengan F K, L terhadap fungsi isokos M sama dengan KPK ditambah LPL. Di sini ada contoh seorang produsen mengalokasikan Rp96 untuk membeli masukan K dan L. Harga per unit K adalah Rp4 dan L adalah Rp3. Fungsi produksinya adalah P sama dengan 12 KL. Nah, pertanyaannya, berapa unit masing-masing masukan yang harus digunakan agar produksinya optimum dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Nah, untuk cara menjawabnya, kita punya fungsi produksi P sama dengan 12 KL dan fungsi kendala atau isokosnya ini 96 sama dengan 4K ditambah dengan 3L. Nah, kemudian kita gunakan fungsi Lagrange, yaitu sama dengan F KL sama dengan 12KL ditambah lambda dalam kurung 4K ditambah 3L dikurang 96. Nah, untuk mencari nilai K dan L yang optimum, kita turunkan fungsi Lagrange terhadap K, L, dan lambda, lalu samakan dengan 0. Nah, setelah perhitungan, kita akan menemukan bahwa K sama dengan 12 unit dan L sama dengan 16 unit. Nah, dengan kombinasi ini, dari kombinasi ini, produksi yang dihasilkan jadinya adalah P sama dengan 12X sama dengan 12 dikali 12 dikali 16 sama dengan 2304 unit. Jadi hasilnya adalah ini. Lanjut di sini, lanjut ke materi tentang konsep integral. Dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian. Kita mulai dari integral tak tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yang artinya jika kita memiliki turunan suatu fungsi, integral tak tentu membantu kita menemukan fungsi asalnya, seperti proses membalikkan diferensial. Nah, proses mencari integral itu sendiri disebut integrasi. Kemudian, bentuk umum dari integral tak tentu dari sebuah fungsi f(x) adalah integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah k. Nah, f(x) dan f(x) dx adalah diferensial dari f(x). Nah, kemudian kalau f(x) aja ini disebut dengan integran, yaitu fungsi yang ingin kita integralkan. Kalau dx aja yang ini disebut dengan diferensial, yang menunjukkan terhadap variabel apa kita melakukan integrasi. F besar, f(x) f-nya besar adalah integral partikular, yaitu salah satu antiderivatif atau fungsi asal yang spesifik. Dan yang terakhir, K. K ini adalah konstanta atau pengintegralan. Nah, konstanta ini itu sangat penting karena kenapa? Karena ketika kita mendiferensialkan sebuah konstanta,
hasilnya adalah 0. Jadi saat kita mengintegralkan, kita tidak tahu berapa nilai konstanta awal. Jadi sehingga kita representasikan dengan K. Nah, di sini juga ada kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Nah, kaidah integrasi tak tentu ini ada dua. Yang pertama ada formula pangkat, yang kedua ada formula penjumlahan. Kita coba ke contoh integral tak tentu. Kita coba contoh integral tak tentu. Di sini ada contoh integral x pangkat 3 dx. Nah, caranya itu kita tulis integral x pangkat 3 dx sama dengan kita tulis 1 per n-nya di sini adalah 3. Jadi 3 ditambah 1. Jadi 1 per 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 plus k sama dengan 1 per 3 ditambah 1 4, 1 per 4 x 3 ditambah 1 jadi x pangkat 4. Jadi 1 per 4 x pangkat 4 plus k. Terus kemudian lanjut, ini 1 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 0,25 x pangkat 4 plus k. Kemudian untuk pembuktiannya di sini kita bisa tulis d per dx. Kemudian pangkatnya ini kita majuin ke depan. Jadi 4 dikali 0,25 x 4 pangkat 4 dikurang 1, x pangkat 4 kurang 1, hasilnya jadi x pangkat 3. Kemudian lanjut ke jenis integral yang kedua, yaitu integral tertentu. Berbeda dengan integral tak tentu. Jadi integral tertentu ini dia memiliki batas-batas atau limit tertentu untuk variabel bebasnya. Nah, biasanya untuk menghitung luas area di bawah kurva secara spesifik, Nah, secara spesifik integral ini digunakan untuk menemukan luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, bentuk umumnya adalah a batasan b fx dx sama dengan fx batasan a sampai b sama dengan fb dikurang fa. Contoh soal di sini. Lanjut kita coba ke contoh soal. Di sini ada soal batasan 4 sampai 6 8x pangkat 3 dx. Caranya adalah integral batasan 4 sampai 6 8x pangkat 3 dx sama dengan, ini kita tulis 8x-nya. Kemudian di sini pangkatnya 3, kemudian pangkatnya ini kita tambahkan dengan 1 dan kita tulis di bawahnya di sini. Jadi 8x ditambah 8x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1. Kemudian kita operasikan di sini 8x3 ditambah 1 4, 8x pangkat 4 per 3 ditambah 1 4, 8x pangkat 4 per 4. Jangan lupa batasannya ditulis. Jadi batasan 4 sampai 6. Kemudian di sini kita tulis di bawahnya 8 per 4 di sini. Kemudian kita tulis batasannya di sini ada 6 dan 4 dan juga kita ikuti dengan pangkatnya. Di sini pangkatnya kita sudah ketemu 4, jadi kita tulis 6 pangkat 4 dikurang dengan 4 pangkat 4.
Jadi 6 pangkat 4 hasilnya 1296, 4 pangkat 4 hasilnya 256. 1296 dikurang 256 kita kalikan dengan 8, kemudian kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 2080.000. Jadi caranya seperti itu. Lanjut di sini, lanjut ke materi tentang matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam barisan dan kolom yang membentuk persegi panjang. Sedangkan vektor adalah matriks satu baris atau vektor baris atau satu kolom. Nah, matriks dan vektor ini digunakan untuk menyederhanakan berbagai perhitungan dalam ekonomi, sistem linear, dan juga data numerik. Kita lanjut ke pembahasan operasi matriks dan juga vektor. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan, selain itu ada operasi perkalian. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks itu hanya dapat dilakukan jika dua matriks memiliki ordo atau ukuran baris dikali dengan kolom yang sama. Nah, operasi perkalian ini juga ada. Nah, dalam operasi perkalian ini juga dibagi menjadi 3. Jadi ada matriks dikali dengan matriks, matriks dikali dengan vektor kolom, dan vektor baris dikalikan dengan matriks. Kemudian lanjut di sini ada pengertian tentang transpos matriks. Transpos matriks adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Kita lanjut ke determinan matriks. Nah, determinan matriks ini mempunyai definisi yaitu nilai skalar unik yang dapat dihitung dari elemen-elemen matriks persegi. Kemudian determinan matriks ini tuh mempunyai dua metode. Yang pertama ada metode mencari determinan dengan cara perkalian silang, yang kedua dengan cara faktorisasi. Nah, kita langsung ke contoh soal dari metode perkalian silang. Nah, sebelumnya pada metode perkalian silang ini ada dua bentuk, yaitu ada matriks yang dikali 2 dikalikan dengan 2 dan ada bentuk yang 3 dikali dengan 3. Di sini kita membahas contoh yang 2 dikalikan dengan 2. Di sini ada soal diketahui matriks A ini ada 2/1 dan 4/5. Jadi berapa nilai determinan A? Jadi kita menghitung. Jadi caranya untuk mengetahui berapa nilai determinan A, di sini determinan A sama dengan 2 dikalikan dengan 5. Di sini perkaliannya menyilang. Jadi 2 ke 5, 4 ke 1 atau 1 ke 4 juga bisa. Jadi 2 dikalikan dengan 5, kemudian dikurang 4 dikali 1. Nah, 2 dikali 5 di sini 10, 4 dikali 1, 4. Jadi, 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lanjut ke bentuk matriks 3 dikali dengan 3. Di sini ada soal B sama dengan 1, 3, 2, kemudian ada 5, 2, 4, dan juga 3, 2, 3. Nah, cara mencarinya sebelum kita mencari atau mengoperasikan ini, kita sebelumnya harus membuat bayangan dari soal tersebut ya. Jadi di sini kita beri dulu garis bayangan seperti ini. Kemudian kita tulis ulang soal ini. Yang kita tulis ini ada 1, 5, 3, kemudian 3, 2, 2. Nah, setelah kita sudah membentuk garis bayangan soal di atas, jadi kita langsung tinggal mengoperasikannya. Nah, udah terbentuk nih garis bayangannya. Jadi kita tinggal tarik garis aja. Jadi di sini garis bayangannya sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah tarik garis. Jadi ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, itu untuk yang positifnya. Jadi di sini untuk yang positifnya ada 1 dikali dengan 2 dikali dengan 3, kemudian ditambah di sini lanjut ada 3 dikalikan dengan 4 dikali dengan 3. Kemudian ditambah lagi di sini ada
2 dikali dengan 5 dikali dengan 2. Nah, kita sudah menemukan angka-angka yang akan dijumlahkan dalam bentuk positif. Nah, untuk negatifnya, bagaimana untuk negatifnya? Di sini negatifnya caranya sama seperti yang positif tadi, hanya saja dibalik saja. Untuk mencari yang negatif ini caranya sama seperti yang positif, tarik garis juga, tetapi berlawanan arah dari yang tarik garis positif tadi. Jadi caranya ini 3 ke sini, kemudian 1 ke sini, dan 2-nya ke sini. Nah, kita sudah menemukan angka-angka yang negatifnya nih. Jadi 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikurang 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 1 dikurang 3 dikali 5 dikali dengan 3. Nah, kita sudah mencari nih angka-angka yang akan kita operasikan. Nah, tinggal di sini kita jumlahin atau kita kurangin ya. Nah, tinggal di sini kita hasilkan dari perkalian yang udah kita tulis tadi. Jadi di sini ada 1 dikali dengan 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Kemudian ditambah 3 dikali 4, 12 dikalikan dengan 3, 36. Kemudian ditambah 2 dikali 5, 10 dikali 12, 20. Dikurang 3 dikali 2, 6 dikali 2, 12. Kemudian dikurang 2 dikali 4, 8 dikali dengan 1, 8. Dikurang 3 dikali 5, 15 dikali 3, 45. Jadi hasilnya untuk yang penjumlahan di sini hasilnya ada 62, kemudian yang negatifnya di sini hasilnya ada 65. Jadi 62 dikurangkan dengan 65. Jadi hasilnya ketemu min 3.